baik engineer development ataupun quality assurance-nya atau QA-nya itu akan memahami bagaimana sih tugas ini. Selamat datang di PM Room. Perkenalkan, nama saya Ilham dan Saya Ninda. ya kami berdua admin PM. Kita bakal bahas soal tools management project dan soal ticketing juga. Gitu. Untuk yang pertama kita bakal ngebahas tools management project. Biasanya itu banyak banget tools management project yang digunakan di luar sana, tapi di Refactory sendiri itu kita pakai tools di perusahaan sendiri, jadi development dari perusahaan sendiri. Nah, itu biasanya itu di luar sana ada Jira, terus ada juga Azure, terus ada juga Notion, terus juga Trello. Nah, dari beberapa tools itu sering banget kita temuin di perusahaan-perusahaan yang basicnya juga teknologi untuk mengembangkan suatu project itu. Nah, dari kita sendiri pun ada yang namanya Safe2. Nah, di sini itu sebenarnya fungsionalitasnya sama aja, itu sama seperti tools manajemen yang lain. Jadi di dalamnya itu tuh emang untuk memanage project dari tiket-tiket di manajemen untuk memanage project itu. Itu pun ada beberapa seperti set goals untuk tujuan dari suatu project. Nah, terus untuk memecah ke dalam tiket-tiket kecil dari suatu fitur yang lebih besar seperti itu. Nah, di sini juga kita bakal bahas soal ticketing. Nah, di Safe2 juga itu ada struktur dari pembuatan tiket. Itu mungkin dijelasin sama Mbak Ninda strukturnya itu seperti apa. Nah, kalau dari Safe2 sendiri itu ada struktur yang biasanya kita masukkan atau kita input untuk memperjelas task atau tugas dari developer itu bekerja. Jadi untuk ticketing sendiri yang pasti kita ada judul. Nah, di dalam judul sendiri itu kita memasukkan project itu namanya apa, lalu keterangannya di project di cut ya Mbak ya. Lalu keterangannya itu ditambah lagi untuk fiturnya itu apa di aplikasi yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada status, yaitu yang menerangkan bahwa tugas itu apakah dia itu open ataukah sudah selesai ataukah itu invalid. Setelah itu kita juga ada priority. Apakah tugas itu harus segera diselesaikan seperti unbreak now, atau tugas yang priority tinggi, high, low, ataupun normal. Lalu setelah itu kita juga masukin assign-nya itu siapa. Jadi engineer siapa yang biasanya akan mengerjakan gitu ya Kak ya. Begitu juga untuk story point-nya. Dan untuk QA juga, jadi baik untuk assign engineer development dan juga untuk engineer QA-nya. Setelah itu kita masukin deskripsinya. Nah, deskripsinya itu biasanya kita mencantumkan akan seperti apa sih atau bagaimana sih tujuan si tiket itu. Jadinya dari engineer ataupun QA itu memahami akan seperti apa sih task itu, tujuannya seperti apa sih, akan sampai di poin mana sih, seperti itu. Nah, setelah itu yang paling penting juga kita memasukkan acceptance criteria. Nah, acceptance criteria itu adalah skenario yang kita buat. Umumnya kita pakai Gherkin skenario ya Kak ya? Iya, benar. Nah, jadi dari Gherkin skenario itu strukturnya ada seperti apa Kak? When, and, or, dan then gitu ya. Jadi ketika suatu kegiatan itu dilakukan akan menghasilkan apa, step-stepnya itu dijelaskan, lalu kesimpulannya tuh ada di akhirnya. Lalu
yang paling penting sih di situ, karena dari baik engineer development ataupun quality assurance-nya atau QA-nya itu akan memahami bagaimana sih tugas itu tuh dapat lebih tersampaikan, ya, lebih dapat tersampaikan atau sampai di goals-nya, ataupun seperti tugas itu tuh sampai di kriteria penerimaan ya Kak ya? Iya benar. Nah itu di acceptance kriteria itu gitu. Jadi kalau acceptance kriteria itu tuh sebenarnya ekspektasi kita seperti apa sih untuk task ini seperti itu. Jika udah sesuai dengan ekspektasi kita, nah itu bisa nanti task itu pun bisa diselesaikan seperti itu. Nah selanjutnya kita bakal bahas soal tentang Kanban board. Nah Kanban board ini sesuai namanya, nah itu sebuah board yang emang di situ tuh ada state-nya begitu. Dan state itu juga nanti akan diarahkan atau mengarah itu sesuai dengan SDLC atau System Development Lifecycle yang kita gunakan dari project itu. Biasanya di sini menggunakan Agile, Scrum atau Waterfall seperti itu. Nah, tapi untuk nama-nama state-nya pun itu ada beberapa, yaitu kalau di sini itu backlog. Nah, backlog sendiri itu pun itu untuk membuat sebuah tiket atau membuat task, daftar task yang akan disaini atau yang akan dikerjakan oleh engineer yang ada di sini. Nah, kemudian di ticket and review. Nah, di sini tuh ada state yang namanya ticket and review. Ticket and review itu tuh ada engineer atau orang yang khusus untuk mereview tiket-tiket itu. Tiket itu tuh sudah sesuai standar atau belum, dan tiket itu tuh bisa dimengerti oleh engineer atau belum seperti itu. Jika tiket itu sudah sesuai, maka bisa langsung untuk diarahkan ke state to do. Jika tiket itu belum sesuai, nah tiket itu nanti akan ada revisi untuk pembaruan biar lebih jelas lagi itu. Nah, untuk di state to do, nah itu tiket-tiket yang akan dikerjakan di hari itu oleh engineer gitu. Kemudian selanjutnya itu ada apa lagi Mas state-nya? In progress. Oh, in progress. Yeah. Oke. Nah, tiket in progress itu tiket-tiket yang emang sudah diklaim atau di-assign di engineer dan dikerjakan juga di hari itu, begitu. Setelah itu ada rejected, blocked, dan juga setelah itu ada code review dari internal maupun eksternal. Setelah itu ada ready to test. Nah, di state ready to test ini itu adalah state terakhir di mana engineer itu mendevelop suatu aplikasi yang nantinya akan mulai di testing oleh quality assurance. Nah, dari state itu ready to test. Setelah ready to test ada in testing internal dan juga eksternal. Setelah itu done. Nah, ranahnya untuk untuk QA quality assurance adalah dari ready to test ke in testing lalu ke done. Baik, benar begitu Kak? Iya, benar banget itu Mbak Ninda. Tapi untuk penjelasannya itu kan ada rejected. Nah, untuk state rejected itu sendiri itu sebenarnya tiket-tiket yang sudah ada di ready to test dan sudah di testing oleh QA kita. Nah, kemudian untuk di code review internal itu tiket-tiket yang sudah di review oleh lead tech atau lead engineer yang ada di project itu juga begitu. Untuk code review internal itu tiket-tiket yang sedang berlangsung atau in progress-nya seorang QA di situ. Nah, dari QA itu jika sudah oke dari QA-nya, maka dia akan lanjut ke state done, dan di situ jika tiket itu atau task itu belum lolos dari tahapan QA, itu bakal balik ke rejected. Nah, untuk dikerjakan kembali oleh si engineer itu, dan nanti akan dites ulang juga ya Kak ya? Gitu untuk tas-tasnya. Nah, itu untuk sistem development lifecycle-nya itu biasanya kita gunakan di Agile atau Scrum, itu bakal balik lagi tasknya seperti itu. Nah, untuk di done sendiri tiket-tiket yang sudah diselesaikan oleh
diselesaikan dan sudah lolos QA oleh si engineer seperti itu. Dan nanti di dalam dan itu bakal di resolve bahwa tiket ini pun sudah selesai down them gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari materi kita ini itu ada beberapa yaitu tools yang digunakan dan tools-tools yang ada di luar. Nah, itu ada banyak sekali. Ada yang bisa disebutin tadi, kalau di tempat kita itu menggunakan Safeto, kemudian ada juga Azure, Trello, Notion, terus ada juga Jira. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua itu kita membahas soal ticketing juga. Ticketing juga itu strukturnya ya kemungkinan sih untuk di semua tools yang dipakai itu tuh hampir sama saja. Mungkin ada beberapa perbedaan sendiri itu. Nah, kemudian yang ketiga itu soal struktur ticketing ya Mbak ya. Struktur ticketing itu tuh ada banyak sekali untuk di tools-toolsnya itu tadi. Namun setiap struktur di setiap tools pasti banyak banget perbedaannya. Itu kita banyak sekali untuk perbandingannya. Kalau kita lihat di Jira sama di Safeto itu banyak banget perbandingannya, tapi keduanya punya keuntungan dan sama-sama bisa kita gunakan sebagai untuk memanage project itu sendiri gitu, tujuannya. Nah, dari struktur ticketing yang tadi kita bahas itu sebenarnya itu salah satu hal baik di tools manapun, baik Jira, Safeto, ataupun di Azure atau di Trello, itu tujuannya adalah untuk engineer itu lebih memahami apa task yang diberikan, tujuannya seperti apa. Jadi dari project management tool ini dan juga struktur ticketing itu sebenarnya memudahkan untuk developer mengembangkan aplikasi supaya efektif dan efisien ya Kak ya. Ya benar. Sebenarnya. Untuk project sendiri pun pasti ada timeline, yaitu di situ kita memanage-nya itu di dalam menggunakan tools management itu seperti itu. Nah, untuk timeline sendiri kita selalu mengusahakan untuk selalu tepat waktu ketika hingga sampai rilis itu sendiri begitu. Nah, dari biasanya sih kalau untuk timeline-nya itu kesepakatan dari kitanya ya, dari kita dan klien ya gitu. Kita mau berapa bulan sih untuk menjadikan suatu fitur atau suatu aplikasi ini. Untuk penambahan, kayak kalau misalnya ada penambahan fitur itu akan ada extra time di timeline-nya gitu. Nah, itu juga masuk ke project management board itu. Jadi untuk tetap mengefektif dan efisienkan pekerjaan engineer sampai ke aplikasi itu rilis, benar kan? Ya. Kalau pengalaman aku sendiri buat menggunakan dua tools yang untuk di sini yaitu Safeto dan Jira itu sebenarnya Jira itu lebih susah untuk dipahami, namun untuk si Safeto ini sangat mudah untuk dipahami. Secara normal orang-orang yang baru mau mempelajari pun langsung bisa memahaminya seperti itu. Untuk si Jira sendiri itu perlu untuk selalu explore terus. Dan juga mungkin Jira karena mungkin ada yang Jira itu berbayar ya, jadi tidak semua orang bisa menggunakannya karena yang free itu jarang sekali seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri, pengalaman untuk memakai project management tool ini sangat membantu ya, terutama kalau dari kami itu kan admin PM, jadi ada pekerjaan kami yang seperti rekap-merekap, per stack, per fitur. Nah, dari situ struktur judul kah, atau dari tugas-tugasnya apa saja, dari sesuai timeline-nya di masa kapan, itu ada di project management tool, dibantu oleh project management tool itu sendiri, seperti itu. Oke, sekian dari kami, informasi-informasi yang udah kami sampaikan. Nantikan next episode yang lebih seru, yang lebih informatif, yang mungkin bisa berguna buat kamu-kamu sekalian di rumah. See you!